Ada yang tahu? Bernita? Tahu nggak Bernita artinya Injil? Hah? Lewat lagi minggu lalu udah terlewat ya. Ayo Bernita pikir dulu ya Bernita. Ya, Injil artinya apa? Ada yang tahu? Hah? Hah? Kekuatan Allah. Ada lagi yang pas gitu. Apa tadi sudah didengar loh? Isi tetangga tadi ya? Iya, Injil itu artinya adalah kabar baik. Yang dibilang Injil itu meliputi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam keempat kitab inilah, di situ ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus, di dalam Yesus itu ada keselamatan kekal. Mencakup di situ ada kematian Yesus di kayu salib, di situ ada kebangkitan Yesus di kayu salib, dari kayu salib. Dia bukan hanya mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Wis, kalau Yesus mati di kayu salib, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kabar baik loh Bapak Ibu. Betul nggak? Siapa yang nggak senang dengar kabar baik? Ayo, siapa yang nggak senang? Pasti semua senang. Kalau dengar kabar-kabar yang nggak enak, senang nggak? Enggak gitu. Ini kabar baik buat seluruh isi dunia. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan siapapun yang mau percaya kepadanya. Dan tidak hanya mati. Kalau Yesus hanya mati, sia-sialah pengiringan kita kan gitu. Tapi Yesus bangkit, itu juga berita sukacita. Kalau dia bangkit, di situ ada pengharapan. Hidup kita ini jadi ada artinya. Kita menjalani hidup ini dengan kuasa kebangkitan Kristus. Nggak ada yang nggak bisa diatasi kalau ada kuasa Tuhan di dalam kita. Saya pinjem sedikit ya Pak Bapak Kamali kesaksiannya waktu di HF hari Rabu kemarin. Beliau sedikit memberikan kilas balik kehidupannya di masa yang lalu. Dulu beliau cari-cari, piye sih hidup yang bisa tenang itu? Gimana sih hidup supaya anak keluarganya itu bisa nyaman? Gimana sih ada kepastian? Semua pasti dulu nyari-nyari. Ada sesuatu yang kosong. Ini yang harus diisi. Ini apa sih yang di sini? Ini yang harus diisi apa? Lalu beliau mencari-cari itu jawabannya lewat baca-baca buku. Ya Pak ya, Pak Kamali. Buku apa aja waktu itu lupa ya Pak Kamali ya. Buku-buku tentang agama, mungkin gitu ya Pak Kamali. Tentang kepercayaan. Nggak hanya buku-buku, terus kata ibu, sekarang bukunya udah dibakar semua. Cari itu gimana sih hidup bisa selamat, gimana sih hidup bisa tenang, gimana sih bisa menjalani hidup ini dengan kepastian. Lalu selain itu Pak Kamali juga mencari cara. Oh, caranya itu disarankan temannya lewat puasa. Puasa apa Pak hari itu? Pokoknya puasa khusus. Lalu kalau tidur harus di atas jam 1 malam. Nanti di situ loh ada ketenangan. Nanti di situ loh ada kepastian. Ada nopo-mboten Pak Kamali? Ada jawabannya enggak ya Pak ya? Enggak ada. Mboten wonten. Tapi Injil, firman Tuhan itu yang memberi jawaban. Waktu Pak Kamali, enggak tahu waktu itu mungkin puasanya berapa? Waktu Senin Kamis ya Pak? Enggak tahu Pak, nanti tanya masing-masing ya waktu itu puasanya hari apa aja. Nah terus tidurnya, makanya kebiasaan sampai sekarang ya Pak Kamali ya, kalau tidur sampai dini hari itu baru tidur. Dan beliau mendapatkan jawaban, kenyamanan, kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Baru dia tenang. Dan sejak saat itu dibakar semua buku-bukunya. Apa yang dilakukannya pokoknya Yesus. Sudah ada Yesus, ayem tenang. Bukan hanya jiwa kita yang tidak akan binasa, tapi kehidupan kita dalam menjalani hidup ini
selama ada Yesus pasti beres. Amin. Itu kabar sukacita itu. Lalu di sini kita mau belajar di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja bagi orang-orang yang percaya. Bukan hanya memang awalnya untuk orang Israel, tetapi selanjutnya bagi semua orang yang percaya. Selama orang itu mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup berkenan kepadanya, percayalah keselamatan itu menjadi milik kita hari ini, besok, dan seterusnya. Bukan hanya untuk orang Israel sana, orang yang tinggi-tinggi, yang hidungnya mancung-mancung, ya toh, yang kulitnya kayak bule tapi lebih bagus dari kulitnya bule. Kalau lihat orang Israel ya, ketemu langsung dengan orang Israel yang asli orang sana, ya ampun kulitnya bagus. Kalau orang bule itu kan kadang ada bintik-bintiknya ya, kadang ada merah-merahnya, kayak apa, kayak kulit-kulit apa itu? Ya itu kayak kulit-kulit kemerah-merahan gitu. Tapi orang Israel itu putih, bersih, pokoknya bagus gitu. Bukan hanya untuk orang yang seperti itu, tapi juga untuk Bapak, Ibu, dan saya. Yang untuk orang Jawa kayak saya, ke hitam-hitaman dikit, banyak-banyak kita kayak gini sih ya. Untuk kita yang nggak mancing-mancing amat, untuk kita nggak tinggi-tinggi gitu. Orang Israel ini, saya pernah waktu di Israel itu foto dengan salah satu rabi gitu ya, tinggi. Saya segininya sampai mau foto itu sampai dana gitu. Ya, tapi kasih Yesus, berita sukacita itu berlaku bagi kita semua. Amin. Kuasanya menyelamatkan kita. Lalu kita mau belajar hari ini. Pelajaran apa? Dampak apa sih Injil itu bagi hidup orang percaya? Yang pertama, Injil, kalau berbicara tentang Injil, kabar sukacita itu ya, Alkitab itu gitu ya. Injil mengubah moralitas orang percaya. Amin. Injil, firman Tuhan itu slide-nya mengubah moralitas orang percaya. Moralitas itu apa? Ada yang tahu? Berlita, tahu nggak berlita? Berlita ini tak apa nggak? Terkejar-kejar ya. Ayo, artinya moralitas apa? Moralitas itu berasal dari bahasa Latin yang artinya cara atau karakter kita atau perilaku kita. Jadi Injil yang pertama, dampak Injil dalam hidup kita adalah Injil itu mengubah karakter kita. Amin. Injil itu mengubah perilaku kita. Kuasa Injil itu mampu mengubah karakter kita. Amin. Kadang wong Jawa ini senengnya ngomong gini, wis ta, nek watuk iso diobati, nek watak iki ora iso. Jarine sapa? Watak paling keras sekalipun, watak paling jengkelke sekalipun, Injil punya kuasa untuk mengubah kita. Amin. Kemarin itu waktu ikut seminar apa? Praise and Worship itu ya, yang seminar khusus untuk tim PAW, ampun Bapak Ibu. Saya baru mengikuti sesi yang pertama. Rasanya itu kayak dilucuti. Kita ini belum ada apa-apanya. Kita ini belum siapa-siapa. Gak usah sombong, gak usah bangga nek sudah di sini. Kita diajari benar-benar apa sih worship itu. Kehidupan yang seperti apa sih yang diharapkan oleh Tuhan? Perilaku model apa yang diharapkan oleh Tuhan? Khususnya bagi para penyembah-penyembah di depan sini dan bagi kita semua. Karakter perilaku seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan itu gitu.
Karena itu pondasinya. Mau kita pelayanan sehebat apapun, skill kita semahir apapun, talenta kita seluar biasa apapun, kalau tidak dibarengi dengan karakter yang benar, hamba Tuhan Bapak Roni Daud Simeon mengatakan, engkau gereja tanpa Kristus. Pedes kan Bapak? Buat apa kita gereja tapi tanpa Kristus? Percuma semuanya. Gereja setan. Itu benar-benar. Emang kemarin itu ada yang ikut tapi nggak banyak. Saya berkati sekali. Sampai mata itu kayaknya menyala terus. Terima kasih Tuhan. Dilucuti, dikuliti walaupun sakit, tapi itu menyehatkan. Amin. Itu karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita benar-benar kita percaya kita adalah orang percaya, apalagi levelnya kita pelayan Tuhan, harusnya Injil itu sudah mengubah hidup kita. Cuman kadang kita yang nggak mau berubah, kita yang nggak mau diubahkan, kembali lagi ke kehidupan lama, tetap aja dengan perilaku yang sama, tetap aja dengan watak yang sama. Kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita jadi pelayan Tuhan, harusnya Injil itu membawa perubahan dalam hidup kita. Amin. 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 Dengan teman kiri. Amin. Ya kan? Harus perilaku kita sering kan apa? Ada kesaksian atau omongan sering orang bilang gini. Oh, kalau aku dulu, gitu ya, benar ya? Kalau aku dulu ada orang yang ngomong sedikit nyinggung aku, iyalah. Dulu Pak Yudhistira itu juga cerita, Bu Devi, kalau dulu saya, sebelum saya kenal Tuhan, kalau antre di ATM, misalnya orang yang di depan saya itu lama, tak ketok pintu, tak tarik keluar, tak ajak keluar. Dulu waktu aku belum kenal Tuhan, mungkin pikirannya negatif terus tentang orang lain. Dulu waktu aku belum kenal Injil, belum kenal firman Tuhan, aku tuh keras. Dulu sebelum aku kenal Tuhan, aku ini orangnya nggak keren. Disentil dikit aja, tak kipeng ya. Iya, itu dulu. Sekarang bagaimana? Halo? Sekarang setelah bertahun-tahun kenal Tuhan, sekarang setelah berkali-kali, puluhan kali, jutaan kali dengar firman Tuhan, sekarang setelah bertahun-tahun jadi pelayan Tuhan, harusnya karakter kita, watak kita, perilaku kita mulai berubah. Amin. Bilang teman kanan kiri, kamu berubah ya? Ya, saya singgung sedikit seminar kemarin biar sedikit ada berbagi ya. Kelemahan orang Kristen bukan kelemahan Injil. Injil itu kekuatan Allah yang tidak ada batasnya untuk mengubahkan kita. Tapi kelemahan orang Kristen adalah suka pakai topeng. Saya itu loh, ngutip loh ya. Jadi nanti jangan marah ya dengan saya ya. Orang Kristen itu suka pakai topeng. Itu yang membuat Injil tercemar. Pendeta kemarin sampai nyanyi. Buka dulu. Buka dulu topeng. Buka dulu topeng. Ya kan? Biar terlihat jahat. Rohani banget. Waktu melayani Tuhan, wow. Tapi di rumah, kata pendeta itu, gampang. Ketika melayani Tuhan, waduh luar biasa banget gitu. Tapi ketika di pekerjaan tidak jadi berkat. Pikiran, perkataan, dan perbuatannya tidak menunjukkan perubahan. Tuhan itu lebih mementingkan hidup kita keseharian. Betul ya? Di gereja paling berapa?
2 jam. Melayani Tuhan paling berapa? Entah singer, WL, ini, aster, kolektan. Ya Bapak Ibu semua juga termasuk. Jemaat semua juga termasuk. Di gereja paling berapa sih? Paling banter sak suwe-suwe ini kan 2 jam. Mungkin 2 jam itu bisa kelihatan wow, rohani. Tapi penyembah yang benar itu adalah keseharian. Sehari-harimu itu gimana? Perpikiranmu itu gimana? Wah, waktu melayani luar biasa. Tapi setelah turun dari mimbar, pikirannya negatif terus mbek uang itu kayaknya nggak ada benernya. Orang itu kayaknya nggak ada baiknya. Harusnya Injil itu mampu mengubahkan pikiran kita. Ketika di gereja, waduh memuji Tuhan, Kaulah segalanya, hidupku menggenapi firman-Mu. Apalagi lagu-lagu selidiki aku, pokoknya yang indah-indah itu. Tapi ketika keluar dari gereja, ketika ada di rumah, ketika ada di pekerjaan, ketika ada di luar sana, omongannya medeni. Omongan medeni, omongannya kasar, omongannya enggak suka nyakitin hati orang, senengnya nyakiti hati orang. Tapi giliran orang nyinggung sedikit ngamuk-ngamuk. Bener apa enggak? Bila teman kanan kiri itu bukan kamu, tapi aku. Jangan dalam nama Yesus, jangan ya. Itu. Ya kan? Lalu saya kutip sedikit pernyataan dari Roni Daud Simeon. Beliau mengatakan seperti ini: percuma melayani Tuhan, percuma ibadah, katanya menyembah Tuhan, tetapi kita sudah menyalahartikan itu. Penyembahan berarti memberi hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam pekerjaanmu, dia bilang, di dalam sekolahmu, di dalam kehidupan keseharianmu, di dalam pelayananmu, ketika engkau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itulah penyembahanmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberikan uang yang banyak sekalipun untuk gereja, tapi hidupmu, perilakumu, karaktermu sehari-hari tidak menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam hidupmu, percuma semua yang kamu lakukan. Ya, nggak usah evaluasi orang lain ya. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana Tuhan karakterku yang masih perlu banyak yang dirubah. Bukan hanya dirubah, mau berubah. Sekalipun kau 24 jam di gereja, seminggu 7 kali di gereja, engkau melayani yang terhebat sekalipun, tapi kalau dalam kehidupan sehari-harimu engkau tetap berkompromi dengan dosa, engkau tidak menunjukkan buah roh itu dalam kehidupanmu, penyembahanmu itu sia-sia gitu. Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan tuh dari hidup kita kalau gitu, benar ya? Kamu mau ngasih duit seberapa banyak untuk gereja ini, terima kasih, puji Tuhan. Kamu mau memberikan talentamu untuk gereja ini, menjadi aser, kolektan, apalagi WF, pemain musik, IT, guru sekolah minggu, engkau yang nyapu, menolong nyapu gereja, itu akan menjadi sia-sia kalau tidak dibarengi dengan karakter, karena itu semua tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Tak rugi kita. Mau cari siapa? Pujian dari mana? Manusia. Hari ini dia memuji, besok dia mencela kita. Minggu ini dia menyanjung-nyanjung kita, bulan depan dia merendahkan kita. Tapi ketika Tuhan yang lihat hati kita, perilaku yang paling lihat perilaku sehari-hari kita, di tempat tersembunyi sekalipun adalah Tuhan. Mata Tuhan itu mengawasi kita. Waktu kamu mau ngomongin orang, waktu kamu menghakimi satu dengan yang lain, mungkin hanya antara aku dan ngomong-ngomong, tapi jangan lupa di situ ada Tuhan yang hadir melihat kita. Ya tak betul? Waktu kamu memfitnah orang lain, kamu ngomong yang enggak tentang saudara seimanmu, sesama pelayan Tuhan, engkau baik di depan,
Oh iya, terima kasih, puji Tuhan, gini-gini. Tapi di belakang engkau ngomongin habis-habisan. Sadar nggak kebiasaan seperti itu sebetulnya engkau sedang menjadi pemecah belah bagi gereja Tuhan. Percuma semua yang kita lakukan. Ya, ya kadang-kadang firman Tuhan itu nggak enak ya, menghantam-hantam ya. Tapi di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, ya baca ya. Injil itu mengubah moralitas orang percaya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini maksudnya adalah firman Tuhan, adalah Alkitab, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Ini loh firman Tuhan kuncinya. Memperbaiki kelakuan hidup kita, mendidik kita hidup dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan itu mengajar kita. Makanya kita perlu firman Tuhan setiap hari. Saya diberkati dengan pendeta Roni Daud Simeon. Beliau itu sudah usia udah 60-an. Ya udah 60-an kan ya. Tapi orangnya energik gitu ya kan. Saya ingat Pak Gosal itu loh, kayak kamu sedikit-sedikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Energik. Lalu dia mengatakan seperti ini. Dia baca firman Tuhan itu sudah tidak terhitung banyaknya. Dia tidak sedang menyombongkan dirinya. Sudah berapa kali dia dalam 1 tahun dia bisa selesaikan itu, ya kan? Pokoknya sudah berapa kali dia selesaikan itu. Tapi dia lalu bilang, tidak hanya membaca, tapi merenungkan. Merenungkan itu berarti apa? Ketika kita baca firman Tuhan, aku sudah melakukan apa ya? Apa yang harus aku lakukan ya? Apa yang harus aku kerjakan ya? Ketika firman Tuhan ini berbicara seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus perbuat supaya hidupku menyenangkan hati Tuhan? Firman Tuhan itu mengajar. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Jadi kalau sedang firman Tuhan disampaikan, ada teguran. Teguran itu enak apa enggak? Tak tanya dulu. Ditegur itu enak apa enggak? Ya tak? Kadang enggak enak. Wah, sengaja itu. Pasti itu tujuannya ditujukan untuk aku. Merasa tertegur nggak masalah, nggak apa-apa, betul kan? Malah itu baik untuk kesehatan kita, untuk kesehatan rohani kita. Mungkin orang lain kadang menyakitkan negur kita, tapi firman Tuhan saentek-entek menegur kita, tujuannya selalu baik. Jadi kalau tertegur oleh firman Tuhan, ojo gondo. Kalau tertegur firman Tuhan yang sedang disampaikan, ojo berpikiran negatif. Ih, pasti itu aku itu. Sengaja loh, pendetanya apa siapapun yang nyampaikan firman Tuhan di sini itu kan nggak maha tahu sih Bapak Ibu. Betul ya? Nggak maha tahu, nggak ngerti apa yang sedang ada di pikiran Bapak Ibu, nggak ngerti apa yang sedang Bapak Ibu rasakan. Nek Bapak Ibu nggak ngomong. Jadi ketika firman Tuhan itu disampaikan, nusuk jantung kita, nusuk, mau ngomong hati-hati gimana? Nusuk hati kita, nusuk hidup kita. Berarti Tuhan tahu posisi di situ engkau sedang perlu dibenahi. Bagian itu yang perlu diperbaiki. Ayo perbaiki aja. Firman Tuhan gak hanya negur, gak hanya menyatakan kesalahan, tapi firman Tuhan juga membimbing kita gimana caranya berbalik dari teguran itu sehingga membawa perubahan baik dalam hidup kita. Nek suka bohong, dan ketika firman Tuhan katakan jangan berbohong. Wih, Devi sengaja ini. Aku ini pas bujuki bojoku, memang aku tahu gitu ya. Nek memang firman Tuhan lagi nemplak gitu, ya wis bertobat aja. Iya ya, aku bujuki Rek. Ya Pak Agus ya.
bukan. Iya kan? Kalau misalnya kemarin lagi memfitnah-fitnah orang, wih rasanya nih, firman Tuhan katakan jangan suka memfitnah ya. Memfitnah itu menghancurkan hidup orang lain ya. Wih, Bu Dewi itu sengaja itu. Pak Gosa itu sengaja ya. Ngomongin fitnah ya, pancen aku mau fitnah ya. Bertobat aja, perbaiki diri, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, terakhir, selain Injil itu mengubah moralitas kita, nggak bisa kan itu. Yang kedua, ya Mas, yang kedua, Injil mengubah tujuan hidup orang percaya. Ya betul ya. Sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita kenal Injil, paling tujuan hidup kita apa? Ya penting aku. Yang penting aku senang, yang penting aku happy, yang penting aku gini, yang penting aku gini. Tapi ketika kita kenal Tuhan, firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu berarti kita harus tahu semua hal itu. Kristus tujuan hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Kalau di terjemahan kan katakan tujuan hidup kita itu apa sih sebetulnya? Mengikuti, mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan itu ada di mana? Ya ada di Alkitab. Kehendak Tuhan dalam hidup kita ini ada di dalam hati kita. Menyenangkan hati Tuhan lewat apa? Karakter kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya kan? Amin. Bilang teman kanan kiri dulu, menyenangkan hati Tuhan ya. Ya, jadi Injil mengubah tujuan hidup orang percaya. Terus beliau mengatakan, tak kutip statementnya sedikit. Kedekatan itu keserupaan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, semakin membentuk karakter kita serupa dengan Kristus. Kalau kita dekat dengan Tuhan gimana kita dekat dengan Tuhan? Diajari juga. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkuat kehidupan doa, ibadah, dan melayani, mendekatkan diri sama Tuhan. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, itu akan membentuk karakter kita semakin lama semakin seperti Kristus. Bukan sempurna, tetapi hal-hal yang tidak baik itu mulai terkikis pelan-pelan. Dulu yang suka mujui, enggak lagi. Dulu yang gampang ngamuk-ngamuk, tidak lagi. Presentasinya berkurang harus gitu loh. Ojo podo wae dari tahun ke tahun. Dulu ya memang aku gini kok. Memang aku orangnya kayak gini, keras gini. Mau ngapa lagi? Yang penting kan hatiku baik, hatimu baik, itu akan tercermin keluar. Gitu. Lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, itu loh hati baikmu. Jadi ngomongnya kasar sedikit-sedikit permainan ya. Sedikit-sedikit gue ini kamu ya, sedikit-sedikit gini ya. Itu menunjukkan kualitas hati kita. Hati ini perbendaharaan yang keluar yang ketok dari kamu itu, kok kamu, yang ketok dari jenengan-jenengan ini. Itu menunjukkan yang ada di dalam hati. Betul ya? Nek pikirannya negatif aja berarti di hatimu itu penuh iri, dengki, dan macam-macam. Betul atau enggak? Ya, jadi hari ini biarlah kita menjadi orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan yang berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, tujuan hidup kita Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ya, kemarin itu waktu pendeta itu ajak kita nyanyi I love you, I love you, Jesus. Rasanya saya, Tuhan ternyata cintaku itu belum dalam ya sama Engkau ya Tuhan. Yang kulakukan itu masih terlalu kecil, belum ada apa-apa. Ya, masih target mencapai apa yang diharapkan Tuhan itu ternyata masih jauh. Perlu Roh Kudus tolong untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Melayani semangat itu boleh, itu baik. Rajin ibadah, rajin HF, rajin doa malam itu baik, itu bagus. Tetapi harus dibarengi dengan kesadaran
evaluasi diri, Tuhan, yang kulakukan itu menyenangkan hati-Mu? Hidup keseharianku itu sama atau enggak? Atau aku munafik? Atau aku pakai topeng? Gak mau, Tuhan. Aku mau apa yang aku lakukan itu sungguh-sungguh dari dasar hati. Karena apa? Ada atmosfer cinta untuk Tuhan. Gak usah ditanyakan lagi, Tuhan, apakah Engkau cinta sama aku? Tuhan sudah pasti cinta sama kita. Kalau Tuhan gak cinta kita, gak mungkin Dia mati di kayu salib untuk kita. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga, bagaimana kita membangun setiap hari cinta kita sama Tuhan. Buktikan kalau kita cinta Tuhan. Jangan cuma omong doang. I love you, I love you, I love you. Nanti Tuhan bilang, mereka, kamu bilang cinta aku, tapi malas banget melayani. Kamu bilang cinta sama aku, tapi ketika diajari perpuluhan, kamu banyak kamu dalil-dalilnya. Kamu bilang kamu cinta aku, tapi kamu gak ada hati untuk berkorban untuk gereja kita. Kamu bilang, I love you Jesus, aku mau cinta Yesus selamanya. Sungguh Tuhan, aku cinta Engkau, tapi Engkau tidak mencintai pekerjaan Tuhan. Bohong. Benar gak? Engkau bilang Engkau cinta Tuhan, tapi Engkau terus hidup berkompromi dengan dosa. Cintamu itu cinta palsu. Maaf kalau saya ngomong gini. Kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, buktikan. Buktikan kalau engkau sungguh-sungguh mencintai. Kemarin Pak Roni bilang, kalau engkau benar-benar mencintai Tuhan, buktikan. Orang yang benar-benar cinta Tuhan, dia pasti akan memberi. Memberi apa? Memberi waktumu untuk Tuhan. Memberi apa? Memberi hatimu untuk Tuhan. Memberi apa? Memberi ide-idemu untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Memberi apa? Memberi keuanganmu untuk pekerjaan Tuhan. Memberi apa? Memberi seluruh hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu cinta tresno sing sungguh-sungguh. Amin. Bilang teman kanan kiri, cinta Yesus sungguh-sungguh. Ya Yohana, buktikan ya cintamu sungguh-sungguh sama Gusti Yesus. Udah aja ya, pemain musik kita akan